kami melaporkan balik apa yang ada di media massa karena tidak sesuai dengan fakta atau fakta hukum yang ada di kita. Makanya kita membuat laporan supaya ada keseimbangan, jangan sampai dari pihak sana aja memberikan informasi yang tidak seimbang. Terima kasih. Laporannya apa? Pencemaran nama baik atau seperti apa mungkin? Nanti udah tahu teman-teman, pencemaran nama baik dengan fitnah. Ya, intinya apa yang dituduhkan ya, yang dituduhkan ke saya terlalu berlebihan lah. Ya, itu tidak benar sama sekali. Saya dianggap penipu, dianggap menggelapkan uang arisan, apalagi jumlahnya ratusan juta. Itu terlalu mengada-ngada dan terlalu dibuat-buat, sama sekali tidak benar dengan fakta yang ada. Jadi saya tadinya tidak ingin melapor balik, tapi karena dalam beberapa hari ini saya jadi banyak dirugikan ya secara nama baik dalam hal pekerjaan juga. Jadi mau tidak mau saya terpaksa melaporkan balik saudari PM ya, ke Polda. Tapi kan dari TM sendiri bilang bahwasannya untuk arisan ini Mas Krisna nggak bayar setahun katanya, udah setahun itu nggak bayar. Jadi gini kronologinya ya, biar kalian juga paham, tidak menyudutkan saya ya. Kalian kan selama ini taunya hanya dari saudari TM, ceritanya seperti apa. Oke, singkat cerita adalah waktu tahun 2018 saya ikut pencalekan ya. Tahu sendirilah ikut pencalekan, dananya kita butuh berapa miliaran ya. Saya jujur butuh dana sekitar 15 M. Saya hanya punya setengahnya gitu. Nah, lalu ada salah satu sumber dana yaitu arisan yang dibuat oleh saudara TM ya, melalui Astrid mengajak saya untuk ikut arisan tersebut. Saya ya sudah mengiyakan. Nah, tapi di arisan tersebut yang jumlahnya saya seharusnya mendapatkan 250 juta ya, nggak rupiah, bukan miliar ya, 525 juta rupiah. Itu dipotong mahar sebesar sekitar 70 jutaan. Jadi saya hanya mendapatkan sekitar 180 juta. Dan saya tetap harus membayar 250 juta. Pengembalian 250 juta. Awal-awal karena memang saya masih punya dana ya, saya masih lancar tuh bayaran. Nah, begitu memasuki masa pandemik, saya tidak ada kerjaan, aset udah saya jual semua, mulailah seret, saya bayar arisan. Saya bilang Matesa secara kekeluargaan, tes, gue belum bisa bayar nih, gitu. Mungkin ya inilah ya mohon dimaklumi karena masa pandemik seperti ini, pekerjaan lagi nggak ada, tahu sendirilah habis kampanye habis-habisan. Jadi mohon dimaklumin, saya minta keringanan karena saya berpikir dengan mahar yang sekitar 70 juta itu bisa mengcover cicilan arisan saya gitu. Saya sendiri sebetulnya nggak tahu itu mahar buat apa gitu. Tapi memang saya diberitahu kalau yang ingin dapat duluan memang diharuskan membayar mahar beda-beda tiap orang, dan saya kedapatan sekitar 70 jutaan lebih gitu. Nah, tadinya saya berpikir bahwa dengan mahar itu akan menutupi cicilan saya, tapi ternyata tidak. Saya sendiri sampai sekarang nggak jelas itu mahar buat apa gitu loh. Nah, itu mungkin yang belum pernah diungkapkan ke media gitu. Lalu ada saya bayar cicilan juga, bukan bayar cicilan ya, maksudnya bayar arisannya juga langsung ke orangnya, ke orang yang bersangkutan. Ada 2 orang yang saya sudah bayar lunas gitu. Lalu saya juga sudah mulai mencicil ke saudari TM ya, ada buktinya walaupun tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan gitu. Jadi dari sekian banyak yang sudah saya lakukan,
Itu di mana coba unsur penipuannya, di mana unsur penggelapannya gitu. Saya nggak bawa kabur uang arisan, saya nggak nilep uang arisan. Jadi makanya semuanya mengada-ngada gitu loh. Bahkan saya sama Astrid juga sudah menandatangani surat perjanjian ya pada bulan November 2021 bahwa saudari TM sebagai bandar ya seharusnya kan memang dia mempunyai dana untuk menalangi para peserta yang memang kesulitan untuk membayar di musim pandemik seperti ini. Jadi bukan saya aja, ada beberapa peserta lain yang juga belum membayar gitu. Nah ini kalau disebutkan di media, kalian sudah menyudutkan saya nih ya, menuliskan berita Krishna Mukti menggelapkan uang arisan 750 sekian juta. Coba tuh kok begitu sih gitu. Tanpa ada klarifikasi dari saya ya, tiba-tiba saya dituduh menggelapkan uang 750 sekian juta. Itu sama sekali tidak benar gitu. Jujur saya hanya belum membayar sekitar 100 jutaan gitu. Dan saat ya kan, karena itu berkenaan dengan hukum gitu. Nah jadi sebetulnya itulah kronologinya yang sebenarnya gitu. Padahal saudara TM sendiri ya, sebetulnya nih kalau dia melaporkan saya, ada dua kerugian yang dia menurut saya sebetulnya berimbas sama dia gitu. Karena kalau dia melaporkan saya, nama saya jelek, berakibat saya tidak mendapatkan pekerjaan, ya kan? Yang seharusnya saya dapat pekerjaan buat bayar utang ke dia, cicilan ke dia, jadi terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau misalnya sesial-sialnya ya, saya di penjara, oke, gue pasang badan deh, ya udah gue nggak bayar arisan. Nah dia mau bayar pakai apa? Ke anggota-anggota yang lain yang belum dibayar, ya kan? Harusnya saudari TM ini berpikir lebih jauh sebelum melaporkan saya, gitu loh. Harusnya juga ada somasi dulu ke pihak kita. Ini kan nggak ada somasi sama sekali, tidak ada pemberitahuan, ujuk-ujuk saya dilaporkan bersama Astrid dan juga teman-teman arisan yang lain yang belum bayar juga gitu. Nah jadi harusnya mengambil jalan musyawarah untuk mufakat dulu gitu ya. Dipertemukanlah dulu semuanya, jangan ngomong di grup gitu. Kalau ngomong di grup pasti kan terbatas gitu. Ini kesulitannya apa, kira-kira kapan bisanya gitu. Dan yang paling penting sih adalah sebetulnya sebagai seorang bandar harusnya beliau itu menyadari gitu loh bahwa ini adalah tugasnya beliau gitu. Tugasnya beliau untuk mengcover semua anggota arisan yang memang belum mampu untuk membayar karena ya diakibatkan masa pandemik selama 2 tahun ini. Nah, jadi arisannya berapa? Sebelum jawab, ya, Mas Karya bisa dibuka dulu. Kenapa? Mas Karya bisa dibuka dulu. Kenapa saya harus buka masker? Karena ini kan udah. Kenapa? Lah kalian di situ juga belum buka masker. Udah lah Bapak, apa? Ayo. Totalnya berapa? Kalau mungkin yang per bulan gitu arisannya mungkin. Saya cuman bayar harusnya per bulan tuh 10 juta. Itu loh dapatnya 250 juta. Tadi kan udah disebutin di awal. Tapi dipotong ya mahar. Yang mohon maaf nih, saya sendiri sampai sekarang nggak tahu juntrungannya buat apa tuh mahar. Karena saya pengen dapat duluan, memang dipotong mahar, gitu ya. Nah maharnya itu sebesar 70 jutaan, sekitar kalau nggak salah 76 juta. 76 karena gue dapetnya kan 180 gitu. Tapi ya, dan tetap ditransfer ke saya, tapi saya dapatnya 180, bayarnya tetap full 250. Mas Rizal sebenarnya udah ada etikat baik tuh kemarin-kemarin. Ya. Komunikasinya sama si TM sendiri gimana sih? Lancar, sebetulnya tuh lancar. Sebelum ada laporan. Iya, sehari sebelum laporan itu bahkan saya tuh WhatsAppan gitu loh, WhatsAppan sama saudara TM ini gitu. Apa yang disampaikan mungkin? Ya pokoknya kita ngobrol selayaknya kawan lah gitu.
ya mengingatkan apa namanya bahayanya berhutang dan sebagainya bla bla bla. Saya juga paham lah. Saya juga nggak mau seperti ini kan. Maksudnya kalau ini kan semuanya terkondisi gitu loh, ya kan? Apalagi saya habis dicalekkan, tahu sendiri habis butuh dana MM-an yang sampai sekarang belum bisa balik gitu. Dan apa namanya waktu habis pencalekan itu saya butuh biaya banyak. Apa namanya begitu saya mau balik ke dunia entertainment kan dihadang sama COVID ya kan, tahu sendiri nggak ada on air nggak ada off air gitu loh, aset tabungan semuanya habis, hamsyong saya gitu.